Film ini akan masih berfokus pada seorang laki-laki bernama Jun yang di dalam film sequel pertamanya, dirinya adalah seorang agen rahasia pemerintahan yang memutuskan pensiun dari tugasnya demi memulai hidup yang baru sebagai seorang warga biasa, namun dengan cara memalsukan kematiannya. Dia lalu memutuskan untuk menikah dengan tambatan hatinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pilihannya tersebut malah membuat hidup keluarganya dalam kesusahan. Demi membahagiakan istri dan putrinya, Jun pun memilih untuk menjadi seorang komikus, sebuah pekerjaan yang sedari kecil menjadi cita-citanya. Komik yang dirinya ciptakan memang sangat laku di pasaran, namun kisah nyata yang dirinya ceritakan di dalam komiknya malah membongkar rahasia negara sekaligus pula membongkar fakta kalau dirinya masihlah hidup. Dirinya dicap sebagai pengkhianat negara karena ceritanya di dalam komik. Akan tetapi, dirinya pun berhasil membuktikan kepada mereka semua kalau kemampuannya dalam memberantas kejahatan belumlah tumpul. Dia berhasil menghentikan para kriminal yang hendak membalas dendam kepadanya, serta melindungi negara dan juga keluarganya dari ancaman-ancaman bahaya yang datang kepadanya. Walaupun ceritanya di dalam komik sempat membuat negara dalam bahaya, Jun malah ditawari lagi untuk melanjutkan sequel keduanya. Akan tetapi dirinya tidak boleh menceritakan lagi kisahnya yang dulu yang merupakan seorang agen intelijen di pemerintahan. Jun pun menuruti semua permintaan tersebut, yang lalu dirinya buktikan ketika dia berada di stasiun televisi dalam sebuah wawancara. 안녕하세요. 뉴스와의 조수빈입니다. Sang pembawa acara sempat bertanya kepadanya tentang apakah benar rumor yang beredar di media sosial kalau dirinya itu dulunya adalah seorang agen rahasia pemerintahan. Jun pun mengatakan kalau berita tentang dirinya dulu yang merupakan seorang agen rahasia pemerintahan itu tidaklah benar. Dirinya adalah seorang penakut yang bahkan untuk membunuh seekor semut pun dirinya tak akan mampu. Sebelum orang-orang mengenalnya lewat komik yang dia ciptakan, dirinya adalah seorang laki-laki yang hidupnya sangat kesusahan. Dan berbagai macam pekerjaan kasar sudah dirinya lakukan demi kelangsungan hidup keluarganya. Maka dengan larisnya komik agen Jun di pasaran, dirinya pun akhirnya bisa merubah kehidupannya yang dulu sempat terpuruk. Dan mumpung dirinya kini berada di stasiun televisi, dirinya juga akan mengumumkan kepada semua fans setia komik agen Jun kalau season kedua dari komik ini akan segera dirilis. 암살 요원 준 시즌 2로 돌아오겠습니다. Tentu saja kabar menggembirakan itu disambut sangat baik oleh para fans setia agen Jun, namun tidak dengan para mafia-mafia dari berbagai negara lainnya yang sangat ingin sekali membunuhnya karena perbuatan Jun di masa lalu. Di salah satu dermaga yang ada di Korea Selatan, terlihat beberapa imigran gelap dari luar negeri datang ke sana hanya untuk mengais rezeki di negara itu. Akan tetapi, belum juga mereka bisa meninggalkan dermaga tersebut, para kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Dugyo sudah berjaga di sana untuk menangkap mereka semua setelah dirinya berhasil mendapatkan sebuah informasi tentang adanya penyelundupan manusia. Mereka semua berhasil diringkus oleh anak buah Dugyo, namun seorang laki-laki yang bernama Kwon berhasil menghindar sebelum akhirnya Chul, seorang detektif yang menyamar menjadi salah satu imigran, memergoki dirinya yang akan kabur dari sana. 나랑 가자. Kwon sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran dari dataran Tiongkok, dan kedatangannya ke sana sebenarnya bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan membalaskan dendamnya terhadap Jun. Sementara Chul sedang berusaha untuk meringkus Kwon, Dugyo mendapatkan telepon dari Jun yang mengingatkan kembali kepadanya untuk tidak lupa datang ke acara pembukaan galeri seni, karena itu merupakan pekerjaan pertama istrinya setelah diangkat menjadi manajer. Dia ingin dirinya dan Chul datang ke galeri seni, lantaran kedatangan mereka berdua sangat berarti untuknya dan juga istrinya. 알겠습니다. 내일 뵙겠습니다. Setelah berhasil meringkus Kwon, Chul bertanya kepada kaptennya tentang apakah seharusnya mereka memberitahu Jun kalau kedatangan beberapa imigran-imigran itu hanyalah untuk membunuh dirinya. Apalagi semenjak orang-orang mengetahui kalau Jun masih hidup, dirinya akan selalu menjadi target musuh-musuhnya dari masa lalunya. Dugyo pun lalu mengatakan kepadanya kalau seharusnya mereka berdua tidak perlu memberitahu tentang masalah ini kepadanya, karena Jun yang sekarang merupakan warga sipil biasa. Lebih baik mereka berdua melindunginya, lantaran sebagai sahabat sekaligus penegak hukum, ini merupakan kewajiban mereka berdua. Biarkan Jun melakukan sesuatu dengan apa yang dia inginkan, apalagi Jun sangat bahagia bisa mengerjakan sesuatu seperti yang dirinya harapkan. Di rumahnya, terlihat Jun sudah merayakan pesta kecil-kecilan bersama dengan Mina atas keberhasilannya menjadi manajer di galeri seni. Istrinya terlihat sangat senang karena jabatan tersebut sudah sangat lama dirinya inginkan. Apalagi besok untuk pertama kalinya dirinya menjadi penanggung jawab di galeri tersebut. Tak lupa Mina juga berterima kasih kepada suaminya karena berkat dirinya yang sekarang menjadi komikus terkenal, dia seperti mendapatkan privilege di pekerjaannya. Tak lama setelah itu,
Putri mereka berdua pulang ke rumah setelah dirinya menyelesaikan tugas kelompok belajar bersama dengan teman-temannya. Namun dari raut wajahnya, terlihat Jae-young seperti menyimpan sebuah keresahan di dalam pikirannya yang bahkan ketika malam itu, dirinya enggan makan malam bersama dengan kedua orang tuanya. 이렇게 귀한 시간 내셔서 Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu oleh Mina selama ini pun akhirnya tiba. Terlihat dirinya sangat bahagia dan sangat antusias dalam membuka galeri seni itu di hadapan semua orang yang datang ke sana. Jun pun terlihat selalu menyemangati dirinya dari kejauhan yang tentunya membuat harinya semakin tambah istimewa. Putrinya pun juga turut hadir di sana. Begitu juga dengan kedua rekan mantan kerja sekaligus sahabat Jun yang tak lupa memberikan selamat kepada dirinya. Mina sangat senang melihat mereka semua berada di sana. Meskipun Chul dan Dugyo terlihat sangat konyol karena malah membawakan tisu toilet sebagai bingkisan ucapan selamat kepada dirinya. Segera setelah itu, Dugyo pun lalu berkeliling-keliling di dalam galeri tersebut untuk melihat beberapa karya yang dipajang di dalam sana. Namun ketika dirinya sedang asik-asiknya melihat lukisan-lukisan itu, Mina mendatanginya. Ia lalu memperkenalkan dirinya kepada Hae-in, seorang penanggung jawab di tempat galeri ini. Dugyo pun sangat gugup melihat Hae-in di depan matanya, karena dirinya langsung terpesona sejak pada pandangan pertama. Bahkan saking ingin dirinya memikat hati Hae-in, Dugyo pun sampai berbohong kepadanya dengan mengatakan kalau dirinya adalah seorang profesor di salah satu universitas yang ada di Korea. Apalagi ketika Hae-in terlihat sangat peduli dengan penampilannya, membuat hati Dugyo semakin tidak karuan dan rasa-rasanya ingin sekali bisa menikahi dirinya. Namun sepertinya perjuangannya untuk mendapatkan hati Hae-in tidak akan semudah itu, karena ternyata Chul pun juga terpikat oleh kecantikan Hae-in lantaran mereka berdua tidak sengaja berpapasan ketika Chul sedang melihat salah satu lukisan yang ada di sana. Bahkan saking terpesonanya, Chul malah menjatuhkan minumannya hingga membuat sepatu Hae-in basah. Chul berusaha mengelap sepatu Hae-in dengan jaketnya, namun Hae-in segera menghentikan perbuatannya lantaran itu bukanlah sesuatu masalah yang besar. Malah Hae-in berniat untuk mencucikan jaket milik Chul. Ia lalu meninggalkan kartu nama miliknya agar dirinya bisa mengambil jaket miliknya lagi ketika jaketnya sudah benar-benar bersih. Mina lalu bertemu dengan Hae-in untuk bertanya kepadanya tentang apakah benar kalau Pierre Jean, seorang kolektor lukisan paling terkenal di Perancis, berniat untuk menampilkan beberapa lukisan pribadinya di galeri seni ini. Hae-in pun membenarkan ucapannya tersebut, lantaran baik dirinya maupun Pierre sudah berkenal baik sejak lama. Menurut dengan apa yang telah mereka berdua sudah obrolkan, Pierre sangat ingin sekali menampilkan beberapa lukisannya di sini. Jadi dirinya berharap Mina bisa menyambut tamu VIP mereka dengan sangat baik. Sepulangnya Dugyo dan Chul dari galeri seni, mereka berdua lalu berusaha untuk menginterogasi Kwon di salah satu ruangan interogasi yang ada di gedung markas Badan Rahasia. Chul terlihat sangat kewalahan dalam menginterogasi Kwon, lantaran dirinya memilih untuk bungkam daripada harus berbicara kepadanya. Dugyo pun hanya berdiri diam di luar ruang interogasi sambil melihat Chul melakukan tugasnya dan sesekali melihat ponselnya lantaran dirinya sedang berusaha mengajak Hae-in untuk minum bersama dengan dirinya. Berbeda dengan komik pertama yang ditulis oleh Jun karena berdasarkan pengalaman hidupnya sebagai seorang agen, di seri keduanya kali ini Jun memilih untuk menceritakan sebuah rangkaian cerita berdasarkan imajinasinya. Sebenarnya Sang-woo sangat ragu dengan cerita komik yang kali ini dibuat oleh Jun. Namun karena tidak ada waktu lagi baginya untuk menunda terbitnya komik Agen Jun season kedua, dia pun akhirnya terpaksa mengunggah komik Agen Jun ke publik. 업로드 고! 야 잠시만. 이거 내용 완전 긴 건데. Ribuan orang mencaci maki karya yang ditulis oleh Jun melalui kolom komentar. Bahkan Jae-young pun harus menahan malu ketika mendengar teman-temannya terus-terusan menghina karya komik ayahnya. Mina pun yang juga telah melihat hasil komik suaminya sebenarnya juga agak kecewa kepada Jun. Karena kenapa bisa suaminya menciptakan karya seni yang seperti itu. Jun yang belum mengetahui semua itu terlihat sangat percaya diri ketika dirinya hendak akan bertemu dengan editornya. Namun setelah dirinya bertemu dengan Sang-woo, dia malah mendapatkan kabar buruk lainnya lantaran dirinya malah diminta oleh Sang-woo untuk berhenti sementara menjadi komikus. 연재 중단이야? 갑자기 왜요? 너 요즘 댓글 안 보냐? Sang-woo meminta Jun untuk sesekali melihat komentar-komentar tentang komiknya, agar dirinya bisa mengintrospeksi dirinya dalam membuat komik. Dirinya tahu kalau dulunya dia adalah seorang agen nomor 1 Korea, tetapi setidaknya dengan melihat komentar-komentar yang ada di kolom komentar, membuatnya mempunyai motivasi dalam membuat komik. Penjualan mereka terhadap komik ini memang tinggi, tetapi melihat komentar yang dituliskan oleh para penggemar agen Jun, bisa saja ini akan menjadi komik yang terakhir untuknya. Jun pun hanya bisa merenungi hal tersebut, yang lalu meminta honor pembuatan komik season kedua ini kepadanya, agar dirinya bisa membayar
tagihan-tagihan rumahnya. Apalagi setelah dirinya ikut berinvestasi besar-besaran melalui kripto yang dia rekomendasikan, dirinya tidak lagi mempunyai pegangan uang untuk kedepannya. Bahkan di dalam uang yang diinvestasikan tersebut, sebagian besar adalah uang hasil dari gadai rumah miliknya. Namun bukannya mendapatkan uang tersebut, dirinya malah mendapatkan keluh kesah dari Sangwo, karena dia pun juga menggadaikan rumah miliknya untuk berinvestasi koin kripto. Jadi saat ini yang perlu mereka berdua lakukan adalah berdoa agar istri mereka berdua tidak meracuni makanan mereka berdua. Malam harinya yang bisa dilakukan oleh Jun adalah rebahan sambil melihat saham koin kriptonya yang sudah hancur. Dia sangat stres memikirkan bagaimanakah nasib dirinya ke depannya. Hingga tiba-tiba Mina menelepon dirinya untuk bertanya tentang bagaimana keadaannya saat ini. Istrinya meminta Jun untuk tidak terlalu berlarut-larut memikirkan bagaimana nasib komiknya. Karena yang terpenting bagi keluarga mereka adalah mereka berdua tidak mempunyai hutang besar. Tidak seperti orang lain yang hanya tiduran di rumah, lalu bermain kripto dan saham sampai bangkrut hingga rumah mereka hilang. Mina lalu meminta suaminya itu untuk menjemput putri mereka, lantaran dirinya tidak bisa menjemput Jaeyoung di tempat les dikarenakan dirinya yang masih sibuk untuk menyiapkan sebuah acara di galeri seni besok. Segera setelah itu, Jun pun telah sampai di lokasi penjemputan les putrinya. Akan tetapi ketika dia hendak akan menjemputnya, tiba-tiba seorang laki-laki tempat sekolahnya mendatangi Jaeyoung yang lalu memeluk dan menciumnya. Jun seperti sangat terluka melihat anak gadisnya yang sudah dewasa karena berani melakukan hal tersebut di depan umum. Jun pun hanya bisa melihat hal tersebut dari kejauhan tanpa ingin menghentikan perbuatan yang dilakukan teman laki-lakinya kepada Jaeyoung. Maka alih-alih ingin langsung menghampirinya, Jun justru malah membuntuti mereka berdua hingga mereka berdua sampai di depan rumahnya. 갈게. Akan tetapi sesampainya mereka berdua di luar rumah, Ji-kyung malah mengajak Jaeyoung untuk makan ramen bersamanya lebih dahulu, yang tentu saja diiyakan oleh Jaeyoung. 저 새끼 내가 기필코 죽인다. Jun yang pernah muda pun sangat mengetahui dengan apa yang dipikirkan oleh anak muda seusianya. Maka dari itu, Jun tetap membuntuti mereka berdua meskipun dirinya harus berkelantungan di sebuah gedung untuk mengawasi perilaku yang akan dilakukan oleh teman lelaki putrinya. Di dalam sebuah studio musik tersebut, Jaeyoung sempat bertanya kepada Ji-kyung tentang apakah dirinya pernah membaca webtoon Agen Jun dan mengatakan kalau sebenarnya penulis webtoon itu adalah ayahnya. Jaeyoung mengatakan kalau karya ayahnya itu adalah sampah karena bagi dirinya sendiri, pencapaian terbaik ayahnya hanya ketika ayahnya membuat komik Agen Jun di seri pertamanya. Jaeyoung lalu lantas menceritakan tentang masa lalu keluarganya, yang ketika waktu itu ibunya hanya menjadi tulang punggung keluarga dan terus bersabar dengan ayahnya yang hanya pengangguran, di mana karyanya tidak pernah menghasilkan uang. Dirinya sangat mencintai musik rap dan ingin menjadi penyanyi rap, tapi apakah kecintaannya tersebut bisa dia gunakan untuk membahagiakan keluarganya? Maka dari itu, dia ingin belajar dengan sungguh-sungguh meskipun harus meninggalkan musik rap yang menjadi hobinya, karena kelak dirinya ingin menjadi orang sukses untuk menggantikan ayah dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Jun menangis mendengar kata-kata yang diucapkan oleh putrinya, dan bahkan dia menganggap kalau dirinya selama ini hanyalah menjadi beban untuk keluarganya. 저거 어떻게 올라가? 어머 도둑인가 봐. 어머 저 뭐야? 어머 웬일이니? Segera setelah itu, dengan bermodalkan topeng dari plastik, Jun pun mendatangi Ji-kyung yang saat ini berada di kamar mandi, hanya untuk memperingatkannya kalau seorang bocah sepertinya tidak baik untuk keluar malam berdua dengan seorang wanita, dan lebih baik segeralah pulang ke rumah karena makan ramen itu enaknya setelah dirinya berkuliah. Sesampainya di rumah, Jun mendatangi putrinya untuk sekedar bertanya tentang bagaimana kabarnya hari ini. Dirinya lalu berpesan kepada Jaeyoung kalau semua laki-laki yang ada di dunia ini semuanya adalah sampah, kecuali ayahnya. Apalagi bila ada laki-laki yang tiba-tiba mengajaknya makan ramen, dirinya harus segera menolaknya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jaeyoung berpikir kalau sedari tadi ayahnya pasti membuntuti dirinya. Dia lalu mengusir ayahnya dari dalam kamarnya, lantaran dirinya kesal terhadap sikap ayahnya yang seperti itu. Bahkan dirinya yang marah itu tiba-tiba membanting pintu kamarnya, yang lalu mengatakan kepada ayahnya kalau karya webtoon milik ayahnya itu adalah sebuah sampah. 쓰레기는 아빠 웹툰이 쓰레기지. Kesal kepada dirinya sendiri, malam itu Jun pun bertekad untuk menciptakan sebuah karya komik yang sangat hebat. Sampai pada akhirnya dia pun menyerah dengan tekadnya. 아무것도 생각이 안 난다. Di dermaga kawasan peti kemas, Do-gyu yang mengetahui kalau akan ada imigran gelap yang masuk ke negara mereka dengan tujuan membunuh Jun, segera mengepung tempat tersebut untuk menangkap mafia Rusia bernama Sergei. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Chul terlihat sendirian, yang juga sedang berusaha untuk menangkap seorang yakuza dari Jepang bernama Daichi yang berniat datang ke sana untuk membunuh Jun.
Dugyu dan Chul sangat senang karena bisa menangkap orang-orang yang berniat ingin membuat keributan di negara mereka. Apalagi setelah menyelesaikan tugasnya, mereka berdua selalu memberikan kabar kepada Hae-in tanpa mengetahui kalau mereka berdua telah berhubungan dengan wanita yang sama. 새끼들이 그새를 못 잡고 두 놈의 새끼들이 더 들어왔어? Kabar tentang kehadiran mafia yang silih berganti ke Korea Selatan akhirnya sampai juga ke telinga Sonwoo, wakil kepala intelijen keamanan Korea Selatan. Dirinya sangat marah karena semua kejadian ini pasti disebabkan oleh Jun lagi. Padahal dia sudah memerintahkan para bawahannya itu untuk mengawasi keluarga Jun sepanjang waktu. Bahkan karena hal tersebut, dirinya berencana untuk mengirimkan Jun ke luar negara ini. Sebenarnya atasan mereka tidak perlu sampai berlebihan untuk menjaga Jun seperti itu. Apalagi dirinya bukanlah seorang teroris. Sempat terjadi perdebatan panas di antara mereka bertiga. Sebelum akhirnya Dugyu dan Chul membuktikan kepada atasannya tersebut kalau Jun tidak seperti dulu lagi, lantaran saat ini dirinya hanya menulis sesuai dengan imajinasinya saja. Di bandara internasional khusus penerbangan jet pribadi, Mina dan Hae-in akhirnya kedatangan tamu spesial VIP yang mereka berdua tunggu-tunggu. Seorang kolektor lukisan yang hendak memamerkan koleksi lukisannya di galeri seni bernama Pierre. 제가 잘 부탁드려야죠. Segera setelah itu, sesampainya mereka bertiga di galeri seni tempat di mana lukisan-lukisan Pierre akan dipajang, Pierre sempat meminta kepada Mina untuk memperlakukan lukisan-lukisan miliknya itu sangat istimewa, karena ini pertama kalinya dirinya memperkenalkan koleksinya ke hadapan publik. Pierre yang sangat penasaran dengan suami Mina karena terlihat dirinya sangat mencintai seni, bertanya tentang apakah pekerjaan dari suaminya, apakah suaminya adalah seorang pelukis. Mina pun mengatakan kalau suaminya hanyalah seorang komikus, yang nampaknya membuat Pierre sangat kesal karena suaminya hanyalah seorang komikus. 시벨러. 시벨룸이요? 잘생겼단 뜻이에요. 프랑스어예요. Melihat Hae-in yang mau bertemu dengannya di sebuah kafe sudah sangat membuat hati Chul bahagia. Apalagi kedatangannya ke sana dibarengi dengan dirinya yang ingin mengembalikan jaket miliknya. Namun suasana hatinya tiba-tiba menjadi buruk. Tatkala tak sengaja dirinya mengetahui pesan yang berasal dari nomor atasannya yang mengajak Hae-in untuk minum anggur di sebuah restoran mewah. Dugyu sangat senang. Dirinya bisa berdua bersama dengan wanita pujaat hatinya. Sebelum akhirnya suasana hatinya menjadi buruk karena kedatangan tiba-tiba Chul di sana. Chul yang sebenarnya sudah mengetahui pertemuan mereka berdua melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh alasannya tersebut, mencoba mengganggu pertemuan mereka berdua yang tentu saja menimbulkan perpecahan di antara mereka berdua. Sementara itu, Jun sendiri masih berusaha untuk memulai karya terbarunya yang dengan akan merubah sudut pandangnya sebagai seorang penjahat. Jika dirinya adalah seorang teroris, maka dia akan membajak sebuah perusahaan besar yang banyak menyimpan data-data klien mereka. Dirinya akan mengirimkan pasukan untuk membuat kekacauan di luar sana, akan tetapi dengan cara lainnya. Sebab bom asap akan dia kirimkan ke dalam bangunan, sehingga membuat kekacauan hebat dari dalam, dan saat itulah dirinya akan menyelinap masuk ke dalam sebagai pemadam kebakaran menuju pusat ke server data. 타깃을 탈취. 서버도 파괴한다. 유유히 현장을 뜨는 악당들. 그래 이게 암살용은 준이지. Tentu saja karena idenya yang sangat mirip dengan karya komik pertamanya, membuat Sang-woo sangat senang karena pasti komiknya ini akan laris kembali ke pasaran. Sang-woo sangat yakin kalau komiknya kali ini malah akan melebihi pencapaiannya pada komik pertamanya, sehingga menimbulkan respon yang baik terhadap fans agen Jun. Akan tetapi meskipun ini bukanlah seperti komik pertamanya yang menceritakan tentang dirinya, karya terbarunya tersebut malah menarik perhatian Pierre karena dirinya berencana ingin merealisasikan cerita di dalam komik tersebut menjadi kenyataan. Jun akhirnya melihat komen-komen netizen kembali setelah sekian lamanya tidak pernah peduli dengan hal tersebut. Banyak orang yang berkomentar positif tentang karya barunya itu, namun tidak tahu kenapa masih ada seseorang yang masih saja menghina karyanya, yang bahkan cacanya tersebut sampai membawa-bawa nama orang tua Jun. Jun berencana untuk mencari di mana keberadaan dari pemilik akun tersebut, karena untuk mencari hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit bagi dirinya. 나는 반드시 암살하지. 뒤졌다. 기다려. 태영자. 네가 개존재? Jun pun sangat terkejut karena bocah yang menghinanya tidak sesuai dengan nama ID-nya. Bahkan Jun terlihat sangat kasihan terhadapnya karena ternyata Lee hanyalah bocah yang kesepian. Dirinya tidak punya teman, bahkan dirinya tidak mempunyai pacar. Orang tuanya selalu pulang malam, yang bahkan menganggap keberadaannya tak nyata di rumah ini. Yang bisa dirinya lakukan saat ini hanyalah mencari perhatian dengan komentar negatifnya. Karena sebenarnya Lee sangat menyukai karya-karya miliknya. Lee meminta maaf kepada Jun karena umpatan-umpatan kasar di kolom komentarnya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut hanya untuk memuaskan hatinya saja. Ternyata ucapan Pierre bukan hanya di mulut saja, karena dirinya dan anak buahnya benar-benar melakukan adegan yang sama persis dengan cerita yang ada di dalam komik agen Jun.
Adegan demi adegan, Pierre dan anak buahnya realisasikan, hanya demi membuktikan kepada sang pencipta komik kalau imajinasi di dalam pikirannya bisa menjadi sebuah kenyataan. 내려받기. 작가, 그는 과연 예언자인가? 아니면 테러리스트? 사이언스에서 발생한 화재가 사고가 아닌 Tentu saja karena kejadian tersebut membuat jagat berita di seantero Korea Selatan menjadi gempar. Bahkan YouTuber ternama Korea menemukan sebuah fakta mengejutkan kalau ternyata kejadian ini telah diceritakan oleh komikus Jun sebelumnya, sehingga memancing pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sunwoo sangat marah karena lagi-lagi peristiwa kejahatan ini dimulai dari komik yang ditulis oleh Jun. Bahkan dirinya meminta kedua sahabat Jun untuk segera menangkap dirinya, karena kali ini dia malah berkolaborasi dengan teroris. Jun yang tidak tahu apa-apa dengan kejadian semalam, lalu dibangunkan oleh istrinya yang bertanya tentang apakah benar kalau dirinya telah melakukan kejahatan sama seperti cerita yang Jun tuliskan di dalam komik. 하고 나서 정확하게 3시간 있다가 똑같은 작가 이 새끼가 아니 왜 자꾸 Segera setelahnya, Jun dan Mina berada di ruang interogasi untuk menjelaskan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Mina habis-habisan membela suaminya, namun dalam pembelaannya itu langsung berubah seketika tatkala Sunwoo mengatakan kepadanya kalau Jun melakukan semua ini dengan motif ekonomi, sebab suaminya mempunyai hutang yang banyak karena Jun telah menggadaikan rumah mereka demi berinvestasi saham dan uang kripto. Begitu juga dengan kedua sahabatnya ini. Mengetahui hal tersebut jelas membuat Mina sangat marah kepada Jun, yang lalu memukulinya, meneriakinya di depan Sunwoo. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama, karena Sunwoo juga memberikan fakta kepada mereka semua tentang bagaimana kehidupan glamor Mina di masa lalu, yang bahkan suaminya baru tahu kalau Mina segila itu. 이민아 씨 별명은 60 seconds. 누구든지 60 Bahkan dirinya menjadi legenda di klub-klub malam besar 20 tahun yang lalu dan mendapatkan julukan si gadis 60 detik. Setidaknya dengan Sunwoo menunjukkan hal tersebut kepada mereka, membuat Mina terpaksa keluar dari ruangan interogasi agar tidak semakin membuat kegaduhan di dalam sana. Mereka bertiga terus bertanya kepada Jun tentang apakah benar dia bisa membuktikan kalau dirinya tidak terlibat dengan semua ini. Karena kalau dirinya tidak bisa membuktikan kepada mereka, maka dirinya lah yang akan dituduh menjadi dalang penyerangan ini. 아니 그러니까 그날 같이 있었다고? Lee pun lalu dibawa ke dalam ruang interogasi untuk membuktikan kalau Jun tidak bersalah, karena malam itu bertepatan dengan dirinya yang berada di rumahnya. Bahkan Lee juga mempunyai rekaman CCTV di dalam kamarnya yang membuktikan kalau semua ucapannya itu benar adanya. Mereka bertiga pun pada akhirnya percaya kalau Jun bukanlah pelaku utamanya. Namun karena merasa kejadian ini tidak ada habis-habisnya, Dugyo dan Chul pun memberitahukan kepada Jun kalau sampai saat ini para penjahat yang dulu menjadi musuhnya berbondong-bondong datang ke Korea hanya untuk membalaskan dendam kepadanya. 일단 와보면 알아. 어디 가는 거야? Dugyo terpaksa menyembunyikan fakta ini dari Jun karena dirinya tak ingin mengganggu kehidupan Jun sebagai orang biasa. Mereka bertiga pun membuka kembali data-data tentang musuh-musuh yang pernah dikalahkan oleh Jun. Namun dari sekian ratusan musuh yang pernah Jun kalahkan, mereka masih tidak bisa menemukan tentang siapakah pelaku tersebut. Akan tetapi meskipun begitu, satu hal yang pasti adalah saat ini mereka melakukan kejahatan mengikuti cerita yang ada di komiknya. Jadi jika dirinya saat ini menuliskan cerita baru di komiknya, maka mereka semua akan bisa menangkapnya dengan harapan para teroris tersebut akan kembali menirunya. Jun yang akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Sunwoo akhirnya menggambarkan lagi sebuah cerita kejahatan perampokan di sebuah bank. Dalam imajinasinya, Jun akan meledakkan sebuah gudang untuk mengalihkan perhatian polisi yang padahal target sebenarnya adalah para teroris itu. Setelah dirinya berhasil mengunggah karyanya itu kembali ke webtoon, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk kembali beraksi bersama setelah beberapa tahun lamanya. Akan tetapi harapan mereka tak sesuai dengan apa yang dituliskan Jun di dalam komiknya. Lantaran Sunwoo meminta mereka bertiga untuk tidak ikut campur lagi masalah ini. Dirinya akan menjadi penanggung jawab sekaligus pemimpin operasi ini, jadi segeralah pergi dari sini agar mereka bertiga tidak menimbulkan masalah yang menyebabkan operasi ini berantakan. Akan tetapi tujuan sebenarnya Sunwoo adalah ingin mendapatkan pujian dari pimpinannya, karena masalah ini mendapatkan perhatian khusus dari atasan mereka. Jadi dirinya ingin menjadi tokoh utama dalam kasus ini, agar Sunwoo bisa mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi. Dia lalu memerintahkan Namji untuk mengawasi Jun di dalam kantor mereka, agar dirinya lebih leluasa dalam memimpin operasi ini. Jun lalu menelpon istrinya, dan mengatakan kalau dalam beberapa hari ke depan, dia tidak akan bisa pulang ke rumah, sebab Badan Intelijen Negara saat ini sedang membutuhkan bantuannya. Istrinya tidak perlu khawatir dengan bagaimana keadaan dirinya, karena dia hanya membantu di kantor, tidak turun ke lapangan. Tak lama setelah itu, akhirnya komik yang ditulis oleh Jun diterbitkan oleh Sangwoo, yang tentu saja membuat semua orang menunggu-nunggu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. 그게 웹툰은 현실이 될 것이다. 이번 작전에 국정원의 명령이 달려있어. Sementara Dugyo dan Chul menunggu kabar dari misi itu di kantor, mereka berdua tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dari Hae-in yang meminta mereka berdua bertemu di suatu tempat.
야, Mereka berdua pun sebenarnya tidak terkejut kalau masing-masing dari mereka pasti akan mendapatkan pesan yang sama dari Hai-In. Namun yang membuat mereka berdua terkejut sebenarnya adalah kalau selama ini Hai-In sedang mempermainkan mereka berdua karena sebetulnya dirinya adalah kekasih Pierre yang ternyata Pierre itu sebenarnya adalah Jang, seorang mantan agen Korea Utara yang menaruh dendam mendalam terhadap Jun. 오래간만에 배포나 붙고. 이번 작전은 원하는 게 뭐냐? Jun mengatakan kalau dirinya hanya ingin membalaskan dendam masa lalunya. Apalagi tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil kembali bom pemusnah massal yang dinamakan gerbang neraka. Jang bertanya kepada Dugyo tentang di mana keberadaan dari gerbang neraka. Namun karena dirinya terus berusaha untuk bungkam tidak memberitahukan kepada dirinya, Jang lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Dugyo. Sementara itu di tempat editor, Sang-woo sangat kesal karena dirinya harus menunggu kabar dari Jun untuk menerbitkan lagi komik-komiknya. Namun tak berselang lama, beberapa mafia suruhan Jang berada di sana untuk menerbitkan kembali komik yang telah dia buat agar cerita yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Hai-In pun masuk ke dalam sana untuk memberitahu Jang kalau dirinya telah menemukan di mana tempat keberadaan dari gerbang neraka. Gerbang neraka saat ini berada di bawah tanah markas utama Badan Keamanan Nasional. Jadi inilah waktu yang tepat untuk mereka mengambil gerbang neraka tersebut. Mendengar hal tersebut, Jang juga nampak begitu sangat senang karena saat ini markas mereka dalam keadaan yang kosong. Lantaran semua agen terlatih pasti kini sedang berada di dekat bank mengikuti cerita dari komik yang dibuat oleh Jun. Sepeninggalnya mereka semua, Chul bertanya kepada seniornya tentang apakah sebenarnya gerbang neraka itu. Dugyo lalu menceritakan kepadanya kalau gerbang neraka itu adalah sebuah bom nuklir aktif yang sangat berbahaya yang dibuat oleh Korea Utara dengan bantuan dari Uni Soviet. 전술용 핵폭탄, 북한의 지원물을 이용해 남한 정권을 교란시. Setelah pemerintahan Korea Selatan mengetahui kalau bom tersebut akan digunakan untuk menghancurkan negara mereka, pemerintahan Korea Selatan mengirimkan agen khusus untuk mengambil gerbang neraka dan orang itu adalah Jun. Namun setelah dirinya berada di sana, tiba-tiba hubungan di antara utara dan selatan membaik, sehingga pemerintah membatalkan operasi tersebut. Komandan Korea Utara yang mendengar kalau ada yang telah membawa gerbang neraka menyalahkan semua orang yang terlibat, termasuk Jang yang kala itu memimpin operasi tersebut. Jang memang tidak mati meskipun bersalah dalam peristiwa itu, akan tetapi keluarganya menjadi sasaran kemarahan sang komandan. Untung saja di saat genting seperti ini, ponsel pintar milik Dugyo merespon suara dari Dugyo yang lalu memerintahkannya untuk menelepon Jun. Jun terkejut setelah mendengar kalau Jang adalah dalang di balik semua kejadian ini. Apalagi komik yang dibuatnya digunakan untuk mengalihkan semua agen yang ada di markas pusat hanya demi untuk mengambil gerbang neraka yang disimpan di dalam sana. Jang tidak tahu kalau dirinya sedang berada di sana. Jadi harapan mereka agar kota mereka tidak rata dengan tanah hanyalah dirinya. Jun pun dibuat bingung dengan semua keadaan ini. Apalagi setelah dirinya melihat kalau komik terbarunya telah muncul, akan tetapi bukan dirinya yang membuat itu. Cerita di komik tersebut pun bukan seperti yang dirinya bayangkan. Apalagi melihat penjahat utama bertopeng di komik terbarunya tersebut adalah dirinya. 이 그림체 내 거랑 똑같은데. 테러리스트 준뿐이다. 이거 픽션이야? Semua orang dibuat panik setelah melihat komik agen Jun, apalagi setelah adanya ending meledaknya sebuah bom nuklir di dalam komik tersebut. Jun lalu menelepon istrinya untuk meminta bantuan kepada dirinya menyelamatkan Dugyo dan Chul yang saat ini terikat di ruang bawah galeri seni. Dirinya tak bisa ke sana sekarang karena dia harus menyelesaikan masalah yang ada di markas pusat. Dengan gaya mabuknya di masa lalu, Mina pun terpaksa kembali menjelma menjadi Mina yang dulu, yang ternyata juga mempunyai kemampuan gelut yang cukup mumpuni. Dengan kekosongan markas Badan Intelijen, Jang dengan leluasa bisa masuk menyusup ke markas tersebut hingga dapat memutuskan komunikasi di antara markas dengan Sun-woo yang terlihat masih berada di bank dengan harapan menghadapi para teroris. Namun pada kenyataannya, dirinya lebih sibuk menyambut nasabah yang datang ke bank tersebut. Jang pun berhasil masuk ke dalam pusat kontrol CCTV gedung itu sambil mengawasi pergerakan orang-orang yang ada di dalam gedung, sehingga dapat memudahkan dirinya untuk mengambil gerbang neraka yang ada di dalam ruangan bawah tanah markas pusat. Jun meminta Namji agar secepatnya mengabarkan kejadian ini kepada Sun-woo, sementara dirinya akan tetap berada di sini menghentikan Jang beserta dengan semua anak buahnya sendirian. Melihat kalau orang yang berhasil menyusup ke dalam sana adalah Jun, Jang lalu membebaskan ketiga tahanan penjara yang mempunyai dendam terhadap Jun untuk membalaskan dendam mereka terhadapnya. Apalagi setelah mengetahui kalau dendam mereka sangat mendalam kepada Jun. Setidaknya membuat Jang mempunyai waktu untuk meledakkan bom nuklir itu di atas bangunan markas pusat.
이 새끼들 봐라. 맞아. 왜 안 오지? 사장님, 제가 본부 털렸습니다. Setelah menghabisi ketiga orang tahanan yang sangat ingin membunuhnya, Jun pun segera berlari untuk mengejar di mana keberadaan dari Jang yang saat ini membawa gerbang neraka. 잘해라. Jun sangat terlihat kewalahan dalam menghadapi anak buah dari Jang, apalagi mereka berdua terus menggerondonginya dengan puluhan butir peluru. Hingga akhirnya Dugyo dan Chul datang untuk membantu Jun mengalahkan mereka semua demi menyelamatkan warga Korea dari ledakan bom nuklir. Masing-masing dari mereka pun kini berhadapan dengan lawan-lawan yang mungkin seimbang dengan mereka. Dugyo menghadapi Hae-in, Chul menghadapi tangan kanan Jang, sementara Jun berhadapan dengan Jang. Dugyo yang masih mempunyai perasaan terhadap Hae-in berusaha untuk menyelamatkannya yang hampir jatuh dari atas bangunan. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan karena Hae-in terlihat masih berusaha untuk membunuhnya. Setelah berhasil melumpuhkan lawannya, Chul pun segera berlari untuk menyelamatkan seniornya karena terlihat dia sangat kesulitan akibat perasaan yang masih tulus terhadap Hae-in. Dengan menggunakan pensilnya, Jun pun akhirnya berhasil melumpuhkan Jang. Akan tetapi dengan sisa-sisa kehidupannya, dirinya berhasil menembak gerbang neraka sehingga saat ini tidak ada cara manual yang bisa digunakan untuk menghentikan bom nuklir tersebut. Dugyo pun mengatakan kalau satu-satunya cara agar tidak ada timbulnya korban adalah dengan membawa gerbang neraka menaiki helikopter dan meledakannya di atas 30 km agar tidak ada korban berjatuhan. Akan tetapi meskipun begitu, tidak ada yang mau untuk mengorbankan diri mereka untuk mati karena kepentingan mereka masing-masing. Namun jika mereka tidak segera memutuskan siapa yang membawa bom tersebut, maka baik mereka ataupun orang-orang yang akan berada dalam radius 30 km akan mati. Mereka lalu beradu nasib dengan Sweet Janken untuk menentukan tentang siapa yang akan membawa helikopter itu ke udara. Sebenarnya Jun memenangkan permainan tersebut, akan tetapi hati nuraninya berkata lain dengan akan mengorbankan dirinya untuk mereka semua. 우리 가족 잘 부탁해요. Jun pun lalu menelepon istri dan anaknya, hanya untuk memberitahu kepada mereka berdua kalau dirinya sangat menyayangi mereka berdua. Maafkan untuk semua kesalahan yang selama ini dibuatnya, karena dirinya pun merasa belum menjadi suami sekaligus ayah yang baik untuk mereka berdua. Saat ini dirinya berada di helikopter bersama dengan bom nuklir yang akan meledak. Jadi jika dirinya mati meninggalkan mereka semua, dirinya berharap kalau mereka selalu sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan.
Dugyu dan Chul pun hanya bisa meratapi kesedihan setelah mereka berdua kehilangan Jun. Akan tetapi tiba-tiba saja Dugyu mendapatkan sebuah panggilan telepon yang ternyata itu adalah Jun. Jun mengatakan kalau dirinya berhasil merubah helikopter itu menjadi mode autopilot setelah memanfaatkan tali sepatu miliknya sehingga dirinya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Saat ini dia berada di lepas lantai jauh dari Korea, jadi segeralah datang untuk menjemputnya. Jae-kung dan Mina terlihat sangat bahagia setelah mengetahui kalau Jun selamat, yang malah membuat iri Dugyu dan Chul karena Jun terlihat bahagia setelah berkeluarga. Namun meskipun begitu, tugas negara sangatlah penting untuk mereka berdua dibandingkan mereka harus menikah. Akan tetapi, pendirian mereka berubah menjadi 180 derajat tatkala mereka berdua melihat seorang dokter wanita cantik yang akan mengobati luka-luka mereka. Karena seperti biasa, mereka berebut tentang siapakah yang harus mendapatkan wanita tersebut. Dan sebelum film berakhir, ketika Jun sedang terlihat menggarap cerita akhir dari agen Jun, Sang-woo menelepon dirinya untuk mengabarinya kalau ada pihak yang ingin menjadikan serial komik agen Jun menjadi sebuah animasi. Tentu saja kabar ini sangat disambut baik oleh dirinya, yang tentunya membuat cerita tentang agen Jun tidak akan berakhir sampai di sini. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ako persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!